Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan belajar mengenal berbagai bentuk struktur pion. Pion adalah nyawa dalam permainan catur. Walaupun pion adalah buah catur yang paling lemah, namun pion sangatlah menentukan kemenangan atau kekalahan dalam permainan. Pion yang terkoneksi satu sama lain akan menjadi pion yang sangat kuat. Mari kita lihat contohnya. Pada posisi ini, pion-pion putih saling terkoneksi satu sama lain dalam satu baris, yaitu di petak A2, B2, dan C2. Raja hitam di A4 harus melalui banyak petak terlebih dahulu jika ingin menyerang pion-pion putih. Jika gajah hitam bergerak ke E6 untuk mengancam pion A2, maka putih hanya tinggal memajukan pion A2 ke A3. Putih menyelamatkan pion A2 ke petak yang aman, dan raja hitam tidak bisa memakan pion A3 karena dilindungi oleh pion B2. Pion-pion yang saling terkoneksi satu sama lain dapat saling melindungi, sehingga posisinya menjadi solid. Kita lihat contoh posisi yang lainnya. Hitam mempunyai suatu susunan pion tumpuk, yaitu pada petak C6 dan C5. Kedua pion tumpuk tersebut tidak bisa saling melindungi satu sama lain, dan pion C6 tidak bisa bergerak karena terhalangi pion C5. Jadi, putih bisa memainkan gajah ke A4 untuk mengancam pion C6, karena pion tersebut tidak bisa bergerak dan akan dimakan oleh gajah putih pada langkah berikutnya. Ingat bahwa pion akan menjadi lebih kuat jika bersama-sama, dan akan menjadi lebih lemah jika terpisah dari yang lainnya. Pada posisi ini, hitam mempunyai pion di petak A6 dan C6. Kedua pion tersebut terpisah dan tidak bisa saling melindungi, maka kedua pion itu disebut pion yang terisolasi. Pion yang terisolasi akan sangat mudah sekali untuk menjadi target serangan. Putih akan mengincar pion tersebut dengan raja ke C5, karena pion C5 tidak bisa dilindungi lagi. Putih juga memiliki pilihan langkah yang lain, yaitu gajah ke C4 untuk mengancam pion di A6. Pion-pion yang terkoneksi satu sama lain dalam satu grup akan membentuk suatu kepulauan pion. Semakin sedikit jumlah kepulauan pion yang kita miliki, akan semakin mudah untuk melindungi pion-pion tersebut. Lihatlah posisi ini. Putih memiliki pion di H4, G3, F2, E2, D3, dan C4. Pion-pion tersebut terkoneksi membentuk satu kepulauan. Bandingkan dengan pion hitam. Hitam memiliki 3 kepulauan pion, yaitu yang pertama di petak H7, kemudian yang kedua kepulauan pion yang berada di petak E7 dan F6, dan kepulauan pion yang ketiga yaitu petak C6 dan C5 yang merupakan pion tumpuk. Di sini putih memainkan benteng ke G7, mengancam 2 pion hitam di petak H7 dan E7. Raja hitam hanya mampu melindungi satu pionnya saja, dan pion yang lainnya tidak bisa dilindungi. Setelah raja hitam ke D7, benteng putih memakan pion hitam di H7. Karena jumlah kepulauan pion yang dimiliki putih lebih sedikit, maka benteng hitam hanya mampu mengancam pion putih di petak E2 saja dengan langkah benteng ke A2. Tetapi pion E2 dapat dengan mudah dijaga oleh raja putih dengan raja ke F3. Pion yang saling bekerja sama akan menjadi senjata yang tidak bisa dihentikan oleh lawan. Salah satu formasi pion yang terkuat adalah pion yang membentuk suatu rantai. Rantai pion adalah suatu susunan pion yang berada pada satu diagonal.
dan saling melindungi satu sama lain. Susunan seperti ini kita sebut rantai pion karena satu sama lain pion-pionnya saling terhubung membentuk satu garis. Lihatlah rantai pion yang dimiliki oleh putih pada posisi ini. Dimulai dari pion A2, B3, C4 sampai D5. Sangat sulit sekali untuk menyerang pion-pion tersebut karena sesama pion satu sama lain saling melindungi, kecuali pion yang berada paling belakang yang tidak dilindungi. Pion-pion putih tersebut mengontrol petak-petak yang bisa dilalui oleh gajah petak terang milik hitam, sehingga gajah petak terang milik hitam sulit untuk mencari petak yang bisa dilaluinya. Ketika suatu rantai pion mulai bergerak maju, maka lihatlah apa yang terjadi. Setelah pion ke B5, raja hitam ke B7, putih mendorong pionnya ke D7, bersiap untuk promosi di petak D8. Hitam mencegahnya dengan raja C7. Kemudian putih memajukan pion ke C6 untuk melindungi pion D7-nya, dan pion-pion putih kembali membentuk suatu susunan rantai yang posisinya sudah lebih maju daripada yang sebelumnya. Setelah raja ke D8, putih memainkan pion ke B6. Pion-pion putih terus mendorong raja hitam sampai ke baris yang paling belakang. Raja hitam ke E7, pion putih bergerak maju lagi ke B7. Hitam tidak bisa mencegah pion putih untuk berpromosi menjadi menteri pada langkah berikutnya. Setelah raja ke D8, pion putih promosi menjadi menteri, dan di sini hitam menyerah. Janganlah menganggap remeh kekuatan dari sebuah rantai pion. Sekalipun rantai pion tersebut hanya terdiri dari 2 pion, akan bisa menjadi lebih kuat daripada sebuah benteng. Pada posisi ini, hitam mengancam pion putih di B7 dengan benteng ke B8. Kemudian putih memajukan pion ke A6 untuk melindungi pionnya yang di B7 dan membentuk suatu rantai pion, di mana rantai pion tersebut akan menjadi lebih kuat daripada benteng hitam. Setelah raja hitam ke F8 untuk mendekat, putih mendorong pionnya lagi ke A7. Dan hitam tidak bisa mencegah putih untuk mempromosikan pionnya. Coba kita lihat 2 pilihan langkah yang dapat dimainkan hitam. Jika hitam memakan pion B7, putih tinggal mempromosikan pionnya di petak A8 menjadi menteri, sekaligus menggarpu raja dan benteng hitam. Bagaimana jika benteng hitam tidak memakan pion B7 putih? Benteng hitam misalkan saja mencari petak yang aman, contohnya ke petak D8. Sekarang putih dapat memajukan salah satu pionnya ke depan untuk promosi. Misalkan saja B7 maju ke B8 dan promosi menjadi menteri. Setelah benteng hitam memakan menteri B8, putih membalas memakannya dengan pion A7 dan kembali promosi lagi menjadi menteri. 2 buah pion yang membentuk satu rantai akan menjadi lebih kuat daripada satu benteng. Bagaimana jika putih dan hitam sama-sama memiliki rantai pion? Lihatlah posisi ini. Putih memiliki rantai pion dari F4, G5 sampai H6. Dan hitam mempunyai rantai pion dari H7, G6, dan F5. Bagaimana cara hitam dan putih untuk menyerang rantai pion lawannya? Ingatlah bahwa kelemahan dari suatu rantai pion adalah pion yang paling belakang. Pion putih yang terlemah adalah pion F4 yang saat ini sedang dilindungi oleh raja putih. Dan pion terlemah hitam adalah pion di H7. Tetapi saat ini pion tersebut tidak ada yang melindunginya.
Setelah putih memainkan gajah ke G8 untuk mengancam pion di H7, hitam tidak bisa melindungi pion yang berada di H7. Dan di langkah selanjutnya, gajah putih akan mengambil pion H7, selanjutnya pion G6 dan F5. Untuk menghancurkan suatu rangkaian rantai pion lawan, tidak harus menyerang pion yang paling belakang, tetapi juga bisa menyerang pion yang paling depan, yang merupakan kepala dari rantai pion tersebut. Dalam posisi ini, hitam mempunyai suatu rantai pion yang kuat. B7, C6, D5 sampai E4. Putih berusaha menyerang kepala dari rantai pion tersebut dengan pion ke F3 untuk mengancam pion hitam di E4. Jika hitam tidak melakukan sesuatu, maka pion putih akan memakan pion hitam di E4. Kuda putih di C3 dan menteri putih di C2 juga memberikan tekanan pada pion hitam di E4. Sedangkan hitam hanya melindungi pion E4-nya dengan pion D5 dan kuda F6. Setelah hitam memakan pion F3 putih, rantai pion hitam menjadi lebih pendek karena kepala dari rantai pion tersebut sudah ditukar dengan pion putih di F3. Setelah gajah putih balas memakan ke F3, gajah putih memberikan tekanan kepada kepala rantai pion hitam yang baru, yaitu pion D5. Sekian pembelajaran pada video ini, semoga bermanfaat.